semuanya, kami dari kelompok 9 Hukum Keimigrasian B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai manajemen pendetensian yang berlaku di antara negara Indonesia dan juga negara Thailand. Sebelum kami memulai materi penjelasan kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Taruna Tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama tunggal Bayu Laksono. Halo, saya Riki Dwi Kurniawan dari program studi Hukum Keimigrasian dari kelas Hukum B. Izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Imigrasi Tingkat 2, kelas Hukum B, nama Welbilham Muafak, NRT 2018 1608 101. Selanjutnya kita memasuki dasar hukum kebijakan pendetensian Indonesia dan Thailand. Dasar hukum kebijakan pendetensian Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F/1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1907/OT.02.01 tahun 2013 tentang standar operasional prosedur rumah detensi imigrasi. Yang ketiga, Permen-Kumham RI Nomor M.05.IL.02.01 tahun 2006 tentang rumah detensi imigrasi. Yang keempat, Bab 8 Rumah Detensi Imigrasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang kelima, Bab 6 PP Nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang keenam, Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Selanjutnya kita memasuki dasar hukum kebijakan pendetensian Thailand yang diatur oleh Undang-Undang Imigrasi B.E.2522 tahun 1979. Thailand sendiri mengacu pada peraturan tentang keimigrasian yang berlaku pada negara tersebut. Bentuk peraturan tersebut tertuang pada Undang-Undang Imigrasi B.E.2522 tahun 1979. Ketentuan di dalamnya mengatur banyak hal yang berhubungan dengan keimigrasian serta sampai dengan hal pendetensiannya tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi lembaga pendetensian di Indonesia dan Thailand. Yang pertama, di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja, dijelaskan bahwasanya struktur organisasi dari rumah detensi imigrasi diantaranya adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah struktur organisasi lembaga pendetensian di negara Thailand. Menurut peraturan keimigrasian yang berlaku di Thailand, Immigration Act, B.E. 2522 tahun 1979, dijelaskan bahwa instansi keimigrasian Thailand adalah seperti yang ada di bawah ini. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan dari tugas pendetensian dilakukan oleh tiap-tiap kantor imigrasi yang berada di Thailand. Adapun strukturnya meliputi gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas serta fungsi dari rumah detensi imigrasi yang ada di Indonesia maupun juga di Thailand. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas serta fungsi dari rumah detensi imigrasi yang ada di Indonesia sendiri ya. Baik, jika kita melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai tugas serta fungsi dari rumah detensi imigrasi, maka kita dapat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-11.OT.01.01 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi. Dalam pasal 4 dikatakan bahwasanya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, maka Rudenim Pusat menyelenggarakan fungsi. Yang pertama itu ada pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. Dan yang selanjutnya ada pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga. Dan yang terakhir ialah mengenai pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Baik, jika kita melihat dari hal-hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya dalam pasal 4 tersebut, tugas fungsi utama pokok dari rumah detensi imigrasi itu adalah tentang melaksanakan tugas pendetensian,
pengisolasian terhadap orang asing yang berada di Indonesia, yang mana orang-orang asing tersebut telah melaksanakan ataupun melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian yang diatur di dalam Undang-Undang tentang keimigrasian. Selanjutnya juga orang asing yang dikatakan sebagai pencari suaka, dalam hal ini juga dikatakan di pasal 4 huruf C dikatakan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga, yang artinya jika terdapat pengungsi atau pencari suaka di negara Indonesia, maka pihak Rumah Detensi Imigrasi Pusat berwenang untuk melaksanakan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga. Namun, jika kita mengacu pada peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwasanya tugas dari Rumah Detensi Imigrasi juga sebagai badan ataupun lembaga yang berwenang untuk mengawasi adanya orang asing yang ada di Indonesia. Namun dapat digarisbawahi bahwa sebelum peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 ini terbit, tugas fungsi Rumah Detensi Imigrasi sendiri itu juga mengatur mengenai orang asing yang dikatakan sebagai pencari suaka dan pencari suaka dan pengungsi harus ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi. Sedangkan setelah adanya peraturan Presiden 125 tahun 2016 ini, maka tugas tersebut digeser. Tidak ada lagi penempatan orang asing di Rumah Detensi Imigrasi, karena penempatan orang asing tersebut sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Namun, pihak Rumah Detensi Imigrasi tetap memiliki andil dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pencari suaka tersebut ataupun pengungsi tersebut, yang fungsinya untuk melakukan monitoring seperti pengecekan kegiatan yang dilakukan dan sebagainya. Dan dalam hal tersebut juga pihak Rumah Detensi Imigrasi juga tetap berfokus untuk melaksanakan pengusulan kepada pihak UNHCR ataupun Komisariat Tinggi mengenai pengungsi yang ada di Indonesia untuk segera memindahkan orang-orang yang sebagai pengungsi atau pencari suaka ini ke negara tujuan akhir atau negara ketiga. Baik. Selanjutnya saya akan beralih mengenai topik pelaksanaan tugas serta fungsi dari Rumah Detensi Imigrasi yang ada di Thailand. Dalam hal ini, tugas serta fungsi dari Rumah Detensi Imigrasi yang ada di Thailand pun juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Secara umum, tugas dari Rumah Detensi Imigrasi ini adalah untuk melakukan tempat sebagai wadah ataupun tempat yang digunakan untuk menunggu dari orang asing untuk dideportasi, yang mana orang asing tersebut telah melakukan tindakan ataupun pelanggaran keimigrasian. Diatur di dalam Immigration Act BE 2522 tahun 1979 yang intinya itu berfokus tentang pelaksanaan keimigrasian di Thailand. Dikatakan bahwasanya berkaitan dengan pendetensian tersebut, petugas yang berwenang dapat melakukan pendetensian terhadap orang asing yang berada di wilayah kerajaan Thailand, yang mana orang asing tersebut tidak memiliki izin yang sah untuk berada di wilayah kerajaan Thailand dan untuk segera dideportasi dari wilayah kerajaan Thailand. Artinya, hal ini pun serupa dengan yang ada di peraturan yang ada di Indonesia, bahwasanya jika orang asing tersebut tidak memiliki izin tinggal yang benar ataupun izin tinggalnya sudah melebihi batas yang diberikan, maka orang asing tersebut harus dideportasi dengan cara pendetensian terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang berada di negara Thailand, di kerajaan Thailand. Hal tersebut diatur di dalam pasal 54 Immigration Act BE 2522 tahun 1979. Yang peraturan tersebut adalah peraturan mengenai keimigrasian. Selain itu, berkaitan dengan pelaksanaan pendetensian di negara Thailand, petugas imigrasi Thailand juga berwenang untuk menempatkan orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan keimigrasian yang ada di Thailand, dan juga menempatkan orang asingnya ini untuk mendapatkan informasi dari orang asing tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh petugas. Artinya, jika seorang petugas imigrasi yang ada di Thailand mencurigai bahwasanya orang asing yang ada di Thailand tersebut melakukan suatu tindakan yang tidak atau mungkin tindakan kriminal, maka orang asing itu dapat ditempatkan terlebih dahulu di ruang detensi imigrasi sebelum untuk mendapatkan informasi lanjutan
dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut yang ada di negara Thailand. Hal ini juga diatur di dalam pasal 19 Immigration Act BE 2522 tahun 1979. Hal tersebut apabila di dalam penyelidikan terhadap orang asing yang tadi disebutkan bahwasanya dalam hal tersebut terbukti orang asing tersebut melakukan tindakan prostitusi, penjualan perempuan dan anak-anak, ataupun penjualan narkotika ataupun penyelundupan lainnya yang mana termasuk dalam tindakan kriminal, maka petugas imigrasi tersebut dapat menempatkannya kepada pihak kepolisian Thailand setempat. Dalam hal ini berarti petugas yang berwenang dalam hal ini Rumah Detensi Imigrasi di Thailand berwenang untuk melakukan penempatan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan tindakan kriminal yang tadi disebutkan seperti prostitusi, penjualan perempuan dan anak-anak, penjualan narkotika ataupun penyelundupan lainnya, sebelum nantinya dapat diberikan jika terbukti dalam penyidikan tersebut terbukti orang-orang asing tersebut melakukan tindakan tersebut, maka petugas imigrasi berwenang untuk melimpahkan tindakan kriminal tersebut kepada kepolisian Thailand. Ya, selanjutnya kita memasuki politik hukum yang berlaku di Indonesia dan Thailand. Politik hukum Indonesia. Institusi imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing. Tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antara kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran gelap tersebut. Oleh karena itu, imigrasi gelap di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional yang diatur oleh Permenkumham nomor M.HH-11.OT.01.01 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Detensi Imigrasi. Politik hukum Thailand. Thailand merupakan tujuan penting bagi para pencari migran dan pencari suaka melintas wilayah delta Mekong besar serta bagian lain Asia. Seperti banyaknya tetangga, Thailand bukan menandatangani konvensi pengungsi dan tidak memiliki kerangka kerja suaka formal. Pencari suaka dan pengungsi umumnya diberlakukan sebagai imigran yang tidak sah, dituduh melakukan kejahatan dan dikirim ke pusat penahanan. Negara telah melakukan berbagai hal regulasi dan operasi registrasi sejak awal 2000-an dalam kerangka kerja perjanjian kerja bilateral dengan negara tetangga. Perlakuan Thailand terhadap Rohingya telah dikecam secara luas. Pada tahun 2013, setelah pemerintah Myanmar menolak untuk menerima Rohingya yang dideportasi dari Thailand, wartawan mengungkap kebijakan rahasia kepolisian kerajaan Thailand yang disebut Opsi 2. Dilaporkan dirancang untuk mengeluarkan pengungsi Rohingya dari imigrasi Thailand pusat penahanan dan mengirimkannya ke pedagang manusia yang menunggu di laut. Diatur oleh Pusat Penahanan Undang-Undang Imigrasi B.E.2522 tahun 1979. Menyediakan petugas polisi dan imigrasi pejabat memiliki kewenangan untuk menahan orang asing. Undang-Undang Imigrasi juga mengkriminalisasi masa tinggal yang tidak sah yang dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Departemen Perbaikan Kementerian Kehakiman adalah bertanggung jawab untuk memantau kondisi penjara dan fasilitas penahanan, bagaimanapun juga mandat tidak termasuk tahanan administratif. Selanjutnya adalah kebijakan pendetensian di negara Indonesia dan Thailand. Yang pertama, di Indonesia, Peraturan Dirjenim Nomor F/102.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Yang pertama, pendetensian orang asing pada Rumah Detensi Imigrasi adalah wewenang Kepala Rumah Detensi Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang ditentukan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, atau Direktur Jenderal Imigrasi. Yang kedua adalah Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian
dan pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi. Lalu yang terakhir adalah pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi adalah wewenang Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Selanjutnya adalah kebijakan pendetensian di negara Thailand. Undang-Undang Imigrasi B.E.2522 tahun 1979 mengatur yang pertama, tugas polisi dan pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk menahan orang asing. Hukum tidak mengatur jangka waktu maksimum seseorang dapat tetap berada di rumah detensi. Yang kedua, Undang-Undang Imigrasi juga mengkriminalisasi masa tinggal yang tidak sah dan dapat dihukum hingga 2 tahun penjara. Yang terakhir adalah tahanan di Thailand harus membayar biaya penahanan yang menyebabkan peningkatan kemungkinan penahanan yang lama atau tidak terbatas. Kelompok hak asasi manusia menekankan bahwa ini adalah praktik diskriminatif yang bertentangan dengan norma dan standar hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanganan pencari suaka dan pengungsi yang berlaku di antara negara Indonesia maupun juga di Thailand. Pertama, saya akan menjelaskan penanganan pencari suaka dan pengungsi yang berlaku di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui semuanya bahwasanya negara Indonesia maupun Thailand pun bukan negara yang menyetujui atau menandatangani Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951. Jadi, dalam praktik hukum yang dilaksanakan di kedua negara tersebut tidak mengakui adanya pengungsi ataupun pencari suaka, yang artinya tidak bisa orang-orang yang mencari suaka tersebut ditempatkan secara langsung di tempat negara-negara tersebut. Artinya negara tersebut bukan negara tujuan ataupun negara yang menerima, seperti itu. Berkaitan tentang penanganan pengungsi maupun pencari suaka yang ada di Indonesia, pada awalnya Indonesia jelas tidak meratifikasi peraturan Konvensi Internasional 1951 ini ya. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya keadaan yang ada di negara sekitar Indonesia seperti yang ada di kawasan Asia Tenggara ini pun mempengaruhi mengenai pencari pesuaka yang ada di Indonesia itu sendiri. Pada awalnya pencari suaka yang ada di Indonesia itu hadir sekitaran tahun 1980-an, di mana terjadi perang yang terjadi di negara Vietnam, yang berdampak akhirnya orang-orang yang melarikan diri dari perang tersebut berusaha mengeluarkan tenaganya sampai dengan akhirnya mereka keluar dari negara Vietnam dan mencari tempat yang lebih baik lah intinya untuk mereka, dan sampailah mereka di negara Indonesia. Pada awalnya pemerintah Indonesia tidak begitu langsung menerima mereka, namun akhirnya dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ialah pemerintah Indonesia menempatkan pengungsi tersebut atau mencari suaka tersebut di salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu di Pulau Galang di Kepulauan Riau, yang akhirnya berdampak besar pada peraturan mengenai penanganan pengungsi yang ada di Indonesia itu sendiri. Semenjak kejadian tersebut, pihak dari UNHCR atau mungkin Komisariat Tinggi dari Pengungsi dari PBB akhirnya mendirikan semacam markas lah ibaratnya sebagai tempat untuk penanganan dari pengungsi yang dari Vietnam ini untuk bagi pengungsi tersebut di Indonesia. Secara jelas artinya UNHCR ini hadir untuk menangani pengungsi dan ataupun mencari suaka yang ada di Indonesia pada kejadian perang Vietnam tersebut. Akhirnya setelah negara Vietnam damai dan akhirnya perang sudah selesai, banyak dari pengungsi tersebut yang akhirnya dapat dipulangkan, namun juga banyak juga yang tidak mau dipulangkan dan akhirnya tetap berada di Pulau Galang sampai dengan akhirnya meninggal. Dengan adanya kehadiran UNHCR ini akhirnya berdampak besar pada kehadiran pengungsi yang ada di Indonesia sendiri. Meskipun pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an awal, tren pengungsi Indonesia ini selalu fluktuatif atau artinya naik turun,
hingga tahun 2019 akhir tercatat sejumlah 13.657 pengungsi yang ada di Indonesia, yang mana jumlah tersebut berdasarkan hasil dari UNHCR merupakan dari 45 negara yang berbeda. Dan semenjak tahun 2016 akhirnya pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait penanganan pengungsi dari luar negeri yang ditandai dengan adanya peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri itu, yang mana dalam peraturan presiden tersebut menjelaskan mengenai penanganan yang harus dilakukan jika terjadi ataupun ditemukan pengungsi ataupun pencari suaka yang ada di Indonesia. Pada peraturan tersebut juga diamanatkan untuk pihak rumah detensi imigrasi dan pihak lain yang terkait untuk segera berkoordinasi dengan pihak UNHCR untuk segera menempatkan orang-orang asing yang dikatakan sebagai pengungsi tersebut untuk ditempatkan ke negara tujuan ataupun negara akhir. Seperti itu kurang lebih mengenai materi penjelasan tentang penanganan pengungsi yang ada di Indonesia. Seperti yang saya sudah jelaskan, saya sebutkan di awal bahwasanya penanganan pengungsi yang ada di Indonesia dan di Thailand pun tidak jauh berbeda, yang mana tadi saya sudah jelaskan juga Indonesia dan Thailand bukan negara yang meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1951, yang mana hal ini berdampak besar juga pada praktik pelaksanaan penanganan pengungsi ataupun mencari suaka yang ada di Thailand. Pada sumber yang sudah saya baca bahwasanya penanganan pengungsi di Thailand pada dasarnya sama dengan apa yang ada di Indonesia. Thailand menolak menerima pengungsi dari luar negeri yang bermaksud bertempat tinggal di Thailand. Di dalam peraturan perundang-undangan pun juga tidak saya temukan mengenai keimigrasian tersebut, tidak ditemukan bahwasanya ada frasa yang menyatakan penerimaan pengungsi dalam peraturan keimigrasian yang digunakan oleh pemerintah Thailand. Dan pada fakta yang terjadi di lapangan, gelombang pengungsi itu tidak dapat dicegah juga kehadirannya di Thailand. Pada faktanya juga banyak pengungsi atau pencari suaka yang hadir di negara Thailand. Seperti yang dijelaskan bahwasanya faktanya bahwa Thailand merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Kita ketahui bahwasanya Myanmar pun juga merupakan negara konflik antara yang kita tahu tentang etnis Rohingya. Dan juga dikatakan bahwa sekitar 110.000 jiwa pengungsi asal Myanmar berada di sejumlah camp perbatasan Myanmar Thailand. Hal ini saya dapatkan dari sumber jurnal internasional dari Global Detention Project, Thailand Immigration Detention Profile. Dan sejumlah 20% dari pengungsi yang lainnya itu merupakan pengungsi itu tadi saya jelaskan juga 20% itu adalah berasal dari Laos, Kamboja dan negara lainnya. Sedangkan sejumlah 110.000 jiwa itu merupakan 80% dari jumlah pengungsi yang berada di wilayah Thailand. Artinya jumlah yang ada di pengungsi di Thailand pun sangat banyak. Jadi dapat kita pungkiri bahwasanya fakta bahwasanya Thailand berada langsung berdekatan dengan Myanmar pun berdampak besar pada keberadaan mencari suaka ataupun pengungsi dari Myanmar dan masuk ke negara Thailand. Sebagai selanjutnya, perlakuan Thailand pun juga mengenai penanganan pengungsi di mata dunia ini tuh sangat dapat dikatakan mendapat kecaman ya. Pada sumber yang saya baca juga, tahun 2013 setelah pemerintah Myanmar menolak menerima kembali para etnis Rohingya yang melarikan diri dari negara Myanmar, pemerintah Thailand pun juga melakukan semacam aksi yang dapat mendapat kecaman ini, yaitu dengan cara mengeluarkan pengungsi di Thailand dari tempat pendetensi mereka dan dengan menyerahkan para pengungsi tersebut kepada pihak pedagang manusia di tengah laut. Dapat digambarkan bahwasanya hal-hal semacam ini jika kita melihat dari sudut pandang hak asasi manusia, maka hal tersebut sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Dan informasi tersebut didapatkan oleh salah seorang jurnalis yang mewawancarai salah satu pengungsi yang telah dijual kepada pihak pedagang manusia dan mengutip informasi yang dikatakan salah satu pejabat imigrasi yang berwenang mengenai jumlah pengungsi pada awal Oktober 2013 di Thailand itu menurun drastis dari jumlah 2.000-an menjadi hanya 154 pada waktu 2 bulan setelahnya.
dapat rekan-rekan sekalian gambarkan, pikirkan sebagaimana pada Oktober 2013 jumlahnya 2000-an, dan 2 bulan kemudian sekitaran bulan Desember tahun 2013 jumlahnya tuh berkurang drastis sampai dengan jumlahnya hanya 154. Dan akhirnya hal tersebut mendapat kecaman banyak dari negara luar, dan penanganan pun pengungsi di setiap negara artinya memang berbeda-beda. Begitu juga dengan di Indonesia dan juga di Thailand. Walaupun hal tersebut mungkin tidak sepadan dengan adanya nilai kemanusiaan, namun pastinya setiap negara memiliki alasan tersendiri dalam menerapkan kebijakan yang diatur oleh negara masing-masing. Mungkin dilihat dari sudut pandang keamanan negara ataupun dari yang lainnya, pasti pemerintah negara Thailand pun juga memiliki alasan bagaimana kenapa hal tersebut dapat terjadi di Thailand. Selain itu juga banyak juga penanganan pengungsi yang lainnya yang dikatakan mengenai adanya secara diskriminasi terhadap pihak-pihak yang penanganan pengungsi atau pencari suaka yang berada di Thailand. Seperti yang terjadi pada faktanya, hal ini diketahui bahwasanya ada seorang pencari suaka asal Pakistan yang merupakan penganut agama Kristen, dan pihak imigrasi Thailand pada saat itu membutuhkan dirinya untuk mendapatkan suatu informasi, dan akhirnya petugas imigrasi Thailand pun juga melakukan interogasi lah terhadap pencari suaka ini. Namun tidak diketahui bahwasanya pencari suaka ini memang sedang membutuhkan penanganan medis, yang mana pada kesempatan tersebut pihak imigrasi Thailand tidak memberikan kesempatan untuk pemberian medis, sampai dengan akhirnya pencari suaka tersebut meninggal. Dan memang dalam hal ini juga dikatakan bahwasanya petugas imigrasi di Thailand pun memang berwenang untuk melakukan penahanan terhadap pengungsi ataupun pencari suaka, artinya orang asing yang tidak memiliki dokumen imigrasi dengan baik, dan di tempat yang ditentukannya itu. Dan memang tidak disebutkan juga bahwasanya berapa lama orang asing yang bersangkutan dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi Thailand. Maka dalam hal ini sebenarnya juga sudah mencederai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Namun memang tadi dikatakan bahwasanya hal tersebut diperbolehkan di dalam Peraturan Immigration Act BD 2522 tahun 1979, di mana petugas kepolisian Thailand dan petugas imigrasi diperbolehkan untuk melakukan penahanan terhadap orang asing yang mana tidak menyebutkan batas maksimum dalam hal penahanan terhadap orang asing yang dimaksud. Seperti yang saya jelaskan bahwasanya hal tersebut mungkin pastinya diambil oleh negara Thailand karena memang memiliki asas-asas yang mungkin bertentangan dengan tujuan dari negara Thailand itu sendiri. Pastinya setiap negara memiliki kedaulatannya untuk menentukan arah penanganan, arah hukum yang dianut oleh negara tersebut. Sekian. Baik, terima kasih kepada teman-teman karena telah memperhatikan dan juga memberikan waktunya untuk melihat materi yang sudah kami paparkan dari awal sampai dengan habis. Maka dari itu kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.